Anak-anakku sekalian yang berbahagia, materi yang berikutnya adalah materi yang sedang kita hadapi sehingga mengakibatkan proses pembelajaran yang dilaksanakan itu tidak bisa dilaksanakan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Adanya wabah COVID-19. Tahukah kalian apakah COVID-19 itu? COVID-19 sebenarnya adalah berasal dari penyakit virus flu biasa. Tetapi kemudian dia berubah, atau dalam istilah biologi disebut sebagai bermutasi, mengalami perubahan dari bentuk yang sebenarnya virus menjadi bentuk virus yang lebih kompleks, yang awalnya menyerang hewan dan manusia, sekarang bisa menyerang bisa menyerang manusia dan manusia. Apa sih sebenarnya virus itu? Nah, kita berbicara tentang virus. Salah satu, ya boleh dikatakan mikroorganisme. Nanti kalian akan dapat lebih detail nanti di materi di kelas 10 sekarang ini, di semester pertama tentang virus. Insya Allah nanti Bu Guru akan kasih tugas bagi kalian yang akan masuk IPA. Apa sih virus itu yang sebenarnya? Apa bedanya dengan bakteri? Nah, virus, untuk kalian ketahui bahwa virus itu ukurannya jauh lebih kecil dari ukuran bakteri. Maka disosialisasi tentang penggunaan masker. Kenapa kita pakai masker? Karena virus itu berukuran jauh lebih kecil daripada bakteri itu sendiri. Kecilnya seperti apa? Saking kecilnya itu kita disarankan untuk menggunakan masker itu dengan 3 lapis. Karena kalau masih hanya 1 atau 2 lapis, itu virus masih bisa tembus ke pori-pori kain yang kita pakai sebagai masker. Oleh karena itu dianjurkan 3. Dan virus ini sebenarnya dikatakan sel, dia bukan sel. Dikatakan bukan sel, dia sel. Kenapa? Untuk dikatakan sel hidup, dia harus punya asam nukleat yang disebut DNA dan RNA, harus lengkap. Nah, apa DNA, RNA nanti akan dijelaskan di pelajaran biologi nanti di kelas 12. Bu Guru di sini hanya menjelaskan secara umum saja tentang COVID-19 yang disebabkan oleh virus. Nah, nama COVID-19 itu berasal dari CO itu adalah corona, VI-nya itu virus, D-nya itu adalah disease atau virus dengan bentuk corona yang mengakibatkan suatu penyakit. Apa yang diserang? Yang diserang adalah saluran pernafasan. Ya. Nah, kenapa ada 19? Virus, kalau tadi Bu Guru katakan bahwa virus itu adalah virus COVID-19 itu berasal dari virus flu biasa yang kemudian bermutasi. Nah, dari hasil mutasi virus corona ini kemudian menyerang antar manusia. Dan itu karena yang diserang adalah saluran pernafasan, maka akibatnya sangat fatal, kematian. Kalian sering lihat, bahkan sampai tenaga medis pun, virus itu, COVID ini tidak memilih siapa yang akan diserang. Siapapun itu,
mau pejabat, mau tukang sapu, mau siapapun itu, mau anak muda, mau anak bayi baru lahir, siapapun itu. Nah, oleh karena itu, karena virus ini sangat berbahaya dan berakibat kematian, maka kita dianjurkan mencegah bagaimana supaya kita tidak mudah tertular. Yaitu apa? Pertama, menjaga kebersihan dengan tetap mencuci tangan, hindari terlalu sering berhubungan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, gunakan masker sesuai aturan penggunaan masker yang benar, ya, supaya kita tidak tertular oleh penyakit ini, karena yang diserang adalah saluran pernafasan. Oleh karena itu, karena virus ini sangat berbahaya, maka sistem pembelajaran kita tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Bahkan alat pelindung diri pun APD, yang disebut dengan APD, itu tenaga medis pun masih kekurangan sampai saat ini. Nah, kita hanya bisa mencegah. Kita semua tidak ingin sampai tertular tentunya. Oleh karena itu, bagaimana aturan penggunaan masker yang benar, rajin cuci tangan, dan sebagainya. Ada beberapa jenis masker, yaitu masker medis. Ini adalah masker bedah atau masker N95, masker yang ditujukan untuk keperluan medis. Misalnya, untuk tenaga kesehatan, orang sakit, dan orang yang merawat orang sakit yang menggunakan masker medis ini. Selanjutnya adalah masker non-medis, yaitu masker kain. Orang sehat cukup menggunakan masker kain. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki 3 lapisan kain. Hasil penelitian baru mengidentifikasi jenis kain, jumlah lapisan, dan komposisi masker kain non-medis berikut ini. Lapisan dalam berupa bahan penyerap seperti katun. Lapisan tengah berupa bahan tanpa tenun seperti polipropilena. Lapisan luar berupa bahan yang tidak mudah menyerap air seperti polyester atau campuran polyester. Berikut adalah panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Untuk membuka masker, lepaskan dari belakang perlahan-lahan dengan hanya menyentuh bagian talinya, menjauhi wajah dan pakaian. Jangan sentuh bagian depan masker. Untuk masker 1 kali pakai, segera buang di tempat sampah tertutup atau kantong plastik. Untuk masker kain, masukkan ke dalam kantong kertas atau kantong kain atau menggunakan kantong plastik. Pisahkan dari barang bawaan yang lain. Sesampai di rumah, segera cuci dengan deterjen. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Tetap jaga jarak aman antara 1 dan 2 meter. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik. Lakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, maka kita segera bisa putus rantai penularan COVID-19. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan untuk diketahui, sampai saat ini penyakit virus corona ini belum ada obatnya. Apa yang harus kita lakukan kalau ketika kita sudah terserang penyakit itu? Satu-satunya adalah
meningkatkan sistem imun. Sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh. Kita semua sebagai makhluk hidup, apapun itu, siapapun dia, punya sistem imun, apalagi manusia. Ya, kita punya sistem imun. Bagaimana meningkatkan sistem imun? 1, tidak stres. 2, makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. 3, istirahat yang cukup. Itu yang meningkatkan sistem imun, ya. Jadi mohon kalian dengan sistem belajar seperti ini, oleh karena itu kita sekalian sekolah, belajar, semuanya dilakukan di rumah, ya. Sholat di rumah. Tapi sekarang ini kalaupun sholat sekarang sudah mulai dibuka, sholat boleh di masjid, tetapi tetap harus menggunakan peralatan sholat sendiri, mulai dari sajadah, mukena, dan sebagainya, ya. Itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan boleh Anda chat mungkin melalui Bu Guru. Nomor HP Bu Guru ada di laman sekolah, ya, atau boleh kalian tanyakan langsung ke Bu Guru sehingga kita bisa diskusi, tanyakan pada orang-orang yang ngerti tentang COVID. Demikian Bu Guru sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menjadi siswa yang baik dan bisa tercapai apa yang kalian inginkan pada sekolah yang lebih tinggi dengan cara apa? Belajar tekun. Karena suasana sekarang ini suasana pandemi, silakan Anda belajar tekun di rumah, ya, atau melalui platform yang sudah disiapkan oleh sekolah. Sampai di sini Bu Guru akhiri. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.